Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli anu arifakum ala nafsi. Ismil kamil Nur Syafiq Ahmad. Watuna nudani Syafiq. Wa ana askunu fi Tangerang. Wa umri sitata asyar sana. Wa ana min faslil ashir. Bi madrasati islamiyah asyukriyah. Wa umniyati uridu an akuna muta'ahadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arrifakum nafsi. Ismi kamil Muhammad Lazwardi Aziz. Tunadunadi Adi. Askunu fi Tanjiran. Umri sitati asyar sana. Ana min fasil ashir bi madrasati islamiyah asyukriyah. Wa umniyati uridu an akuna muhandisun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an arifakum nafsi. Ismi kamil Muhammad Fahri Dimyati. Tunadunani Fahri. Askunu fi Tangerang. Umri homsata asyarah. Ana min fasli asir bi madrasati islamiyah asyukriyah. Wa umniyati uridu an akuna muhandisun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arrifakum nafsi. Ismil kamil Naufal Raihan Al-Fahri. Tunadunani Naufal. Askunu fi Jakarta. Umri khamsata asyar. Ana min faslil ashri bi madrasatil islamiyah asyukriyah. Wa umniyati uridu an akuna tobibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an arifalakum nafsi. Ismi kamil Raditya Setia Mardika. Tunadunani Radit. Umri khamsata asyar. Ana min Madinah Tangerang. Ana min madrasah asyukriyah. Umniyati uridu an akuna tobiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an arifakum nafsi. Ismi kamil Rivaldi Satria Primadana. Tunadunani Aldi. Askunu fi Jakarta. Umri sab'atun asyarah. Ana min fasli asir bi madrasati islamiyah asyukriyah. Wa umniyati uridu an akuna faya'ar. Setiap hari kita berinteraksi dengan dunia sekitar, mulai dari memilih transportasi hingga aktivitas sehari-hari. Namun, seringkali kita tidak menyadari bahwa kebiasaan tersebut dapat membawa dampak buruk bagi lingkungan kita. Asap kendaraan yang kita gunakan tanpa kita sadari menyebarkan gas-gas berbahaya ke atmosfer. Gas-gas ini, terutama karbon dioksida atau CO2, menghalangi sinar matahari untuk dipantulkan kembali ke luar angkasa. Akibatnya, panas terperangkap di permukaan bumi yang kemudian menyebabkan pemanasan global. Inilah yang bisa kita sebut sebagai perubahan iklim. Salah satu dampak yang paling mencolok dari perubahan iklim atau pemanasan global adalah pencairan es di kutub. Suhu bumi yang terus meningkat menyebabkan lapisan es di kutub mencair dengan lebih cepat. Dalam beberapa dekade terakhir, laju pencairan es semakin meningkat, yang berdampak langsung pada perubahan ekosistem dan keseimbangan alam. Tentu saja, ini bukan sekedar fenomena alam biasa. Pencairan es ini berkontribusi pada peningkatan permukaan laut yang semakin mengancam daerah pesisir di seluruh dunia. Kenaikan permukaan laut yang diakibatkan oleh pencairan es ini bukanlah ancaman yang bisa kita anggap sepele. Banyak kota besar yang berada di pesisir mulai merasakan dampaknya, seperti banjir yang lebih sering, infrastruktur yang hancur, dan ancaman terhadap jutaan orang yang tinggal di daerah-daerah ini. Setiap inci kenaikan permukaan laut dapat mengubah hidup kita selamanya, bukan hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga merusak sumber daya alam yang sangat penting. Tidak hanya itu, perubahan iklim juga mempengaruhi pola curah hujan di seluruh dunia. Beberapa wilayah kini mengalami hujan yang lebih deras, menyebabkan banjir besar yang menghancurkan rumah dan lahan pertanian warga. Sementara itu, di wilayah lain, kekeringan semakin parah, mengancam pasokan air bersih dan mengurangi hasil pertanian. Perubahan pola curah hujan ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan manusia, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem, mempengaruhi ketersediaan air tawar, dan meningkatkan risiko bencana alam.
Peningkatan suhu air laut juga menjadi dampak besar dari pemanasan global atau perubahan iklim ini. Suhu laut yang semakin panas menyebabkan terumbu karang memutih yang merusak habitat berbagai spesies laut. Proses ini tidak hanya berdampak pada ikan-ikan kecil, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya laut yang bergantung pada terumbu karang. Kerusakan ini merusak ekosistem laut yang sangat penting bagi kehidupan di bumi kita, termasuk bagi manusia yang bergantung pada laut sebagai sumber pangan dan mata pencaharian. Perubahan iklim disebabkan oleh timbulnya gas rumah kaca yang besar yang menutupi atmosfer bumi sehingga menjebak sinar matahari dalam bumi yang menyebabkan meningkatkan suhu di bumi yang menjadi lebih panas. Gas rumah kaca berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, asap-asap pabrik, dan asap-asap kendaraan yang sehari-hari kita gunakan. Solusi untuk menangani perubahan iklim ada pada diri kita. Kita dapat mulai mengurangi emisi karbon dengan memilih untuk berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik. Tindakan ini dapat mengurangi polusi dan konsumsi bahan bakar fosil yang berkontribusi besar pada pemanasan global. Selain itu, kita bisa melakukan reboisasi dengan menanam pohon kembali untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Ini juga membantu mencegah polusi dan bencana alam serta menjaga kelestarian alam agar tetap asri. Tindakan-tindakan ini berhubungan langsung dengan perubahan iklim. Mengurangi emisi karbon dan menanam pohon membantu menurunkan suhu global, memperbaiki kualitas udara, dan mengurangi bencana alam. Pemerintah harus menerapkan kebijakan lingkungan yang ketat, seperti pajak lingkungan. Solusi utama untuk mengurangi dampak perubahan iklim mencakup pengurangan emisi karbon, pelestarian lingkungan, dan edukasi terhadap masyarakat. Ini selaras dengan nilai Islam dalam menjaga bumi sebagaimana amanah Allah, memastikan kelestariannya bagi generasi yang akan mendatang. Penyelamatan bumi dimulai dari kita.